Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jordi dari jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknologi dan Sistem Informasi Universitas Nasional dengan NPM 19700641642. Kali ini saya ingin menjawab soal tes saya, yaitu menjelaskan tentang perkembangan sistem informasi dengan membuat vlog video presentasi ini. Oke, kita langsung buka aja PowerPoint-nya. Perkembangan teknologi sistem informasi. Teknologi sistem informasi. Secara umum, pengertian teknologi sistem informasi adalah suatu studi, perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak software. Menurut ITTA atau Information Technology Association of America, pengertian teknologi informasi adalah suatu studi, perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, terkhususnya pada aplikasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Teknologi informasi memanfaatkan komputer elektronik dan perangkat lunak komputer untuk mengubah, menyimpan, memproses, melindungi, transmisikan, dan memperoleh informasi secara aman. Teknologi sistem informasi tidak hanya penting sebagai alat komunikasi via elektronik saja, melainkan merupakan perangkat penting yang seharusnya dimiliki dalam bisnis sebagai sarana untuk berkoordinasi dan pengarsipan dokumen-dokumen penting. Teknologi informasi diterapkan guna untuk pengelolaan informasi yang pada saat itu menjadi salah satu bagian penting karena meningkatnya kompleksitas dari tugas manajemen, pengaruh ekonomi internasional atau globalisasi, perlu waktu tanggap, respon time yang lebih cepat, tekanan akibat dari persaingan bisnis. Fungsi teknologi informasi: 1. Menangkap atau mengcapture. 2. Fungsi teknologi informasi baik pengolah atau processing. Mengolah atau memproses data masukan yang diterima untuk menjadi informasi, sebagai menghasilkan suatu data, sebagai penyimpan atau storage, sebagai pencari kembali atau retrieval, sebagai transmission, penghubung. Tujuan teknologi informasi adalah untuk memecahkan suatu masalah, membuat kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Jadi dapat dikatakan karena dibutuhkan pecahan masalah, membuka kreativitas dan efisiensi manusia dalam melakukan pekerjaan menjadi penyebab atau acuan diciptakannya teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan efisien. Dengan kata lain, karena sangat solusi, kreativitas, efektivitas, dan efisiensi dibutuhkan dalam sebuah sistem kerja, maka teknologi informasi ini kemudian diciptakan. Manfaat teknologi informasi dalam aktivitas sehari-hari sangat penting. Manfaat ini bisa digunakan sebagai penunjang kehidupan yang lebih baik dikarenakan ada teknologi informasi yang bisa memantau aktivitas menjadi lebih efektif berdasarkan kebutuhan. Nah, digolongkannya ini untuk pendidikan, untuk industri dan manufaktur, bisnis dan perbankan, militer, teknik dan pengetahuan, kedokteran, pemerintahan, hiburan dan permainan, bahkan sampai bidang kriminal pun membutuhkan teknologi informasi. Perkembangan teknologi komunikasi di Indonesia sangat cepat, ditandai dengan salah satu perkembangan komunikasi cepat ini dapat kita melalui sejarahnya. Sejarah perkembangan teknologi informasi dan sejarah teknologi perubahan ini jelas mempengaruhi pola komunikasi dan hubungan yang kita lakukan dengan orang lain serta mempengaruhi kehidupan kita di bidang lainnya, misalnya dalam bidang pekerjaan atau komunikasi bisnis atau organisasi, pendidikan, pembelajaran, kesehatan, pemasaran, utamanya dalam strategi komunikasi pemasaran, komunikasi internasional, dan lain-lain. Evolusi teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi di seluruh dunia termasuk Indonesia telah mengubah pola komunikasi manusia ke dalam sebuah bentuk informasi kampung global sebagaimana telah diramalkan oleh Marshall McLuhan melalui teori media klasiknya. Sebagai teknologi baru seperti laser, serat optik, telepon, internet, dan perangkat telekomunikasi lainnya telah memasuki jaringan media komunikasi tertulis dan lisan, dan hal itu tidak dapat dihindari. Perkembangan teknologi komunikasi di Indonesia. 1. Teknologi komunikasi tradisional. Beberapa kegiatan komunikasi di Indonesia sejatinya dimulai sejak masa kerajaan. Hal ini terungkap melalui berbagai prasasti dan dokumen yang ditemukan oleh ahli sejarah. Media komunikasi yang digunakan pada masa kerajaan adalah batu, kayu, kulit kayu, bambu, serta lontar. Macam-macam media komunikasi tersebut merupakan media komunikasi yang ditulis dengan menggunakan bahasa Sanskerta. 2. Mesin cetak. Kurang lebih 2 abad setelah mesin cetak ditemukan, tepatnya pada tahun 1688, pemerintah Hindia Belanda membawa masuk mesin cetak ke Indonesia. Setelah itu terbitlah surat kabar
tercetak pertama yang berisi berbagai ketentuan perjanjian pemerintah Hindia Belanda dengan Sultan Makassar. Penerbitan surat kabar pertama ini kemudian diikuti berbagai macam penerbit lainnya seperti iklan pada umumnya ditentukan untuk membela atau membantu kepentingan pemerintah Hindia Belanda di Indonesia. Ini adalah cikal bakal sejarah media massa di Indonesia. 3. Telegraf. Tahun 1855, tepat di tanggal 23 Oktober, saluran telegraf di Indonesia mulai dibuka oleh pemerintah Hindia Belanda. Saat itu, saluran telegraf menghubungkan Batavia, Jakarta, dan Buitenzorg atau Bogor. Kemudian layanan telegraf semakin berkembang yang ditandai dengan dimanfaatkannya telegraf oleh halayak luas di 28 kantor telegraf yang ada pada saat itu. Telegraf mengalami perkembangan lebih lanjut dengan adanya kabel komunikasi bawah laut yang dapat membawa pesan menghubungkan Jakarta Singapura, diikuti dengan jalur Banyuwangi Australia. 4. Telepon. Setelah telegraf digunakan selama bertahun-tahun di Indonesia pada masa penjajahan Belanda, maka sejarah perkembangan telepon di Indonesia dimulai. Pada tahun 16 Oktober 1882, jaringan lokal pertama muncul di Indonesia yang menghubungkan wilayah Gambir dan Tanjung Priok secara cepat menyebar sebagian besar ke wilayah Indonesia. 2 tahun kemudian, tepatnya 1884, jaringan telepon lokal kemudian dibangun di Semarang dan Surabaya. Untuk jaringan yang telepon interlokal, perusahaan komunikasi yang bernama Interkomunal Telepon Masterpitch mendapat izin pemerintah dari Belanda selama 25 tahun dibuka jaringan telepon yang menghubungkan Batavia Semarang, Batavia Surabaya, Batavia Bogor, dan Bandung Sukabumi. Kemudian pada tahun 1906, pemerintah mengambil alih dan mengelola semua jaringan telepon di Indonesia melalui sebuah badan yang telah dibentuk bernama Post Telegraph and Telephone Days. Sejak saat itu, jasa telekomunikasi dikelola sepenuhnya oleh pemerintah. Pada tahun 1920, telegram dipopulerkan yang terdiri dari beberapa komunikasi kode yang ditransmisikan melalui telegraf. Pada kisaran tahun 1960-an, Indonesia mengalami pembangunan jaringan telekomunikasi sangat pesat. Dibangunnya adalah gelombang mikro lintas Sumatera Indonesia Timur yang menghubungkan Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan. Saat itu jaringan telepon menggunakan sistem baterai lokal dan kawat tunggal yang terpasang di atas permukaan tanah. Namun seiring dengan perkembangan zaman, penggunaan sistem baterai lokal perlahan diganti dengan kabel yang ditanam jauh di bawah permukaan tanah agar tidak mengalami gangguan. Kawat tunggal kemudian diganti dengan kawat ganda. Setelah satelit Palapa A1 diluncurkan pada tahun 1976, cakupan jaringan telepon ini semakin luas hingga mencapai luar negeri. Tumbuhan jaringan telepon semakin besar dan canggih yang didukung oleh teknologi satelit hingga tahun 2015. Telepon kabel mencapai 10.338 pengguna dan teknologi tanpa kabel mencapai 341.482 pengguna. 5. Telepon genggam. Cikal bakal telepon genggam adalah pagar yang muncul sebelum masa reformasi. Jumlah pelanggan pagar pada saat itu mencapai 800.000 pengguna dan terus mengalami penurunan seiring dengan mulai berkembangnya teknologi telepon genggam. Teknologi telepon genggam berbasis NMT atau Nordic Mobile Telephone di Indonesia mulai berkembang pada tahun 1944. Tahun 1995, teknologi telepon genggam bergerak ke NMT modifikasi dengan sistem MPS atau Advanced Mobile Phone System dan digunakan oleh beberapa operator di Indonesia seperti PT Pancasakti, Elektrindo Nusantara, Raja Sahazana Perkasa, Sentralindo Telkomindo. Selanjutnya pada tahun 1993 mulai dikembangkan industri GSM atau Global System for Mobile Communication Indonesia dengan pilar proyek di Pulau Batan dan Bintan. Dekade ini ditandai dengan semakin banyak operator seluruh Indonesia seperti Satelindo, Telkomsel, dan Excel Komindo Pratama. Layanan SMS atau Short Message Service mulai marak di Indonesia pada tahun 2000-an. 3 tahun kemudian teknologi CDMA mulai berkembang di Indonesia dan kehadiran Fleksi Telkom dan Asia. Kehadiran teknologi CDMA yang berdampak pada semakin meningkat jumlah pengguna telepon genggam di Indonesia karena handset dan tarif layanan yang murah. Perkembangan telepon berlanjut dengan masuk Action 3 atau ke Indonesia pada tahun 2000 dan Axis pada tahun 2008. Jumlah pengguna Telkom di Indonesia hingga tahun 2015 sebesar 338.948 pengguna. 6. Radio siaran pertama yang didirikan di Indonesia adalah Batavia Radio Frenaing atau BRV pada tahun 16 Juli 1925 yang merupakan cikal bakal sejarah radio di Indonesia. Kemudian disusul berbagai stasiun radio swasta lainnya di berbagai wilayah Indonesia. Salah satu stasiun radio terbesar saat itu yang mendapat subsidi dari pemerintah adalah NIROM atau Netherlands Indische Radio Omroep tanggal 11 September 1945 dibentuk Radio Republik Indonesia oleh para pemimpin radio yang tergabung dalam Perikatan Perkumpulan Radio Ketimuran di PPRK. Di Indonesia, keberadaan radio diatur oleh pemerintah melalui sebuah Direktorat Jenderal Radio, Televisi, dan Film. Radio siaran swasta di Indonesia mulai berkembang pada masa pemerintahan Orde Baru yang diatur dengan ketentuan peraturan pemerintahan swasta.
peraturan pemerintah. Selanjutnya, radio siaran swasta membentuk organisasi tersendiri dinamakan PRSNI atau Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Hingga tahun 2015, jumlah stasiun radio di Indonesia telah mencapai 674 stasiun. Yang ketujuh, televisi. Sejarah awal televisi diawali pada tahun 1962 yang ditandai dengan disiarkannya dua peristiwa besar, yaitu peringatan Hari Kemerdekaan Nasional Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1962 di Jakarta dan upacara pembukaan Asian Games 24 Agustus 1962 di Jakarta oleh TVRI. Di awal mula TVRI mengudara dan setelah satelit Palapa A1 meluncur pada tahun 1976, siaran TV dapat menjangkau wilayah Indonesia yang lebih luas daripada sebelumnya. Seperti radio, hukum, dan televisi diatur oleh pemerintah, Direktorat Jenderal Radio, Televisi, dan Film. Televisi swasta mulai berkembang di Indonesia pada tahun 1980-an yang ditandai dengan mengudaranya RCTI secara terbatas. Ini jumlah televisi di seluruh Indonesia mencapai 523 stasiun televisi baik lokal maupun nasional. Papan satelit komunikasi. Satelit Palapa A1 adalah satelit komunikasi domestik pertama yang diluncurkan oleh Indonesia pada tahun 1976. Peluncuran satelit A1 milik Prumtel ini sekaligus menandakan Indonesia sebagai negara ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Kanada yang memiliki satelit komunikasi domestik. Pada tahun 2017, Indonesia telah meluncurkan lebih 15 satelit komunikasi. Yang paling mutakhir adalah peluncuran satelit komunikasi Telkom 3S yang dilakukan pada 15 Februari lalu. 9 komputer. Komputer mulai digunakan di Indonesia pada tahun 1997. Itu terjadi peningkatan permintaan masyarakat menggunakan perangkat komputer oleh instansi pemerintah. Hal ini berujung pada dibentuknya Badan Koordinasi Otomatisasi Administrasi Negara atau Bakotan oleh pemerintah pada tanggal 4 Juli 1999. Badan ini berperan sebagai konsultan bagi berbagai instansi yang akan membeli atau menyewa perangkat komputer. Masih sedikit ahli bidang komputer mendorong Universitas Indonesia mempelopori berdirinya pusat ilmu komputer sebagai tempat bagi para mahasiswa yang ingin belajar mengenai komputer pada tahun 1972. Perkembangan komputer di Indonesia terus berlanjut dengan adanya konferensi komputer di wilayah Asia Tenggara yang digelar pada tanggal 21 sampai 24 Oktober 1980. Selain konferensi, Indonesia juga menggelar pameran dalam rangka mengenalkan berbagai perangkat komputer yang dipasarkan di Indonesia. Pada dekade 1980-an, perkembangan komputer di Indonesia ditandai dengan kehadiran komputer mini. Komputer mini memiliki sistem operasi sendiri dan dianggap sebagai sebuah komputer yang memiliki tingkat kerumitan tersendiri. Dampaknya adalah komputer mini dipandang tidak efektif dan tidak kompatibel dengan sistem operasi lain. Fungsi dari permasalahan tersebut adalah munculnya sistem yang bernama Unix, yaitu sistem operasi kompatibel dengan berbagai komputer. Pada 1990 buatan Indonesia yang dinamakan Indonesian Gateway berhasil diciptakan oleh mahasiswa UI. Pada dekade 90-an, berbagai sistem operasi baru mulai tumbuh. Saat itu berbagai komputer proses mikro kali 86 besutan Intel Corporation mulai memenuhi pasar. Yang paling populer adalah Pentium kedua. Komputer jenis ini banyak digunakan di sekolah, perkantoran, dan di rumah, dan dipandang sebagai komputer yang sangat efisien dan efektif dalam membantu pekerjaan. Perlahan namun pasti, kehadiran komputer jenis ini menggantikan peran mesin ketik yang terlebih dahulu ada. Pada dekade inilah internet mulai masuk ke Indonesia. Selanjutnya pada dekade 2000-an, komputer terus mengalami perkembangan, termasuk di Indonesia. Forward pada dekade ini merupakan komputer generasi Pentium 3 yang ditandai dengan ditetapkannya standar CPU, memori RAM jenis HDRM berukuran 64 MB hingga 256 MB dan dengan kecepatan 800 MHz sampai dengan 1300 MHz. Adapun sistem operasi yang paling populer di Indonesia adalah sistem operasi Windows 98. Pada masa ini juga muncul komputer Pentium 4 dan prosesor yang lebih canggih dibandingkan dengan Pentium 3. Selain Intel, AMD adalah perusahaan yang juga mengeluarkan prosesor komputer yang juga banyak diminati di Indonesia. Hingga kini teknologi komputer di Indonesia terus berkembang dan ini juga berdampak pada perkembangan komputer di Indonesia. 10. Internet. Cikal bakal perkembangan internet di Indonesia sejatinya dimulai pada 1984 dengan adanya radio amatir di Amatir Radio Club ITB yang menggunakan pesawat radio pemancing single side band atau SSB milik Haria Sudira Pratama dan komputer Apple II milik Ono W. Purbo. Di masa itulah mulai dibahas mengenai teknik pembangunan jaringan komputer dengan radio paket. Perkembangan internet di Indonesia selanjutnya dimulai pada pertengahan 1990 oleh komunikasi radio amatir yang disebut pengayuban net atau pengayuban network. Komunikasi tersebut dari M. Sami, Sheikh Ibrahim Suyono, Andi Somarta, Muhammad Ihsan, Robi Subakti, Putu, Firman Siregar, Adina, dan Ono W. Purbo. Tahun 92, Gateway radio paket mulai dikembangkan di ITB. ITB mulai bergabung dalam jaringan pengayuban net. Tahun 1993, Muhammad Ihsan dan Adi yang tidak relevan menjaga kerjasama dengan lembaga antariksa Jerman atau DLR untuk membawa teknologi radio paket pada pita 70 cm dan 2M. Kemudian pada tahun 92-94 yang dari radio paket internet mulai diadopsi oleh BPPT, 8, UI, dan ITB.
Lanjutan 8 mengembangkan seperti Indonesia yang disebut dengan 8 itu besar dan Inasat, sementara IPTechNet masih dalam pengembangan. Tanggal 7 Juni 94, Randy Bruce yang berada di Portland, Oregon, Amerika melakukan ping ke IPTechNet yang hasilnya kemudian dilakukan National Science Foundation. Waktu yang dibutuhkan untuk ping tersebut adalah 750 meter second pada kecepatan 64 kbps dengan menggunakan jaringan laser line. Pada dekade ini surat elektronik mulai digunakan di Indonesia dan adalah Menteri Pendidikan saat ini mengatakan Ki Aribowo yang menggunakan untuk berkomunikasi. Tahun 96 ITB terlibat dalam jaringan penelitian Asia International Interconnection Initiative. Selanjutnya pada tahun 97 98 ITB menjadi bagian penting dari penelitian tersebut menghubungkan lebih dari 25 lembaga pendidikan di Indonesia. Pada tahun 2009, Departemen Pendidikan Nasional mengoperasikan jaringan pendidikan nasional dan inheren yang menghubungkan lebih dari 15.000 sekolah ke internet. Perkembangan internet sebagai media komunikasi tidak hanya merambah bidang pendidikan, melainkan juga mempengaruhi perkembangan media massa di Indonesia. Baik radio maupun televisi kini telah memanfaatkan internet sebagai mode penyiaran secara daring guna menjangkau banyak khalayak yang lebih luas lagi. Perangkat keras komputer terdiri dari salah satu contohnya 5, motherboard, monitor, printer, scanner, dan webcam. Perangkat lunak komputer, Microsoft Excel, Word, PowerPoint, Microsoft Outlook, dan Microsoft Access. Terima kasih. Demikian video presentasi yang dapat saya sampaikan untuk menjawab UTS kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.